Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqillaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit Ustadz akan menyampaikan tentang nasihat bagi para penuntut ilmu. Ustadz akan membawakan tentang nasihat yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang menuntut ilmu, bahwasanya kita tidak akan memperoleh ilmu terkecuali dengan perkara-perkara tersebut. Dalam nasihat tersebut, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Saudara, kamu tidak akan memperoleh ilmu terkecuali dengan 6 perkara. Saunabbi'uka an tafsilha bibayani. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku akan memberikan kabar tentang 6 perkara tersebut secara terperinci dan jelas. Apa 6 perkara tersebut agar kita mudah memperoleh ilmu? Pertama adalah zakaun. Kata Imam Asy-Syafi'i, kamu tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan memperoleh kemudahan dalam mencari ilmu terkecuali dengan kecerdasan. Semua kita mempunyai kecerdasan masing-masing. Gitu. Ilmu akan kita peroleh dengan mempunyai kecerdasan yang kuat. Kemudian kalau kita tidak mempunyai kecerdasan, apalagi selain kecerdasan, wahirsin. Di samping cerdas, kita pun harus mempunyai hirs. Hirs itu adalah antusias terhadap ilmu, semangat terhadap ilmu. Apa namanya? Selalu mengikuti kajian-kajian tentang ilmu. Pokoknya tidak ada suatu tempat yang di sana dikaji suatu ilmu terkecuali dia datang untuk menemui majlis tersebut, karena dia ingin mendapatkan ilmu, dan itu adalah disebut adalah hirs. Kemudian yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, kamu tidak akan memperoleh ilmu terkecuali 6 perkara. Adapun yang ketiga adalah wajtihadun, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Walaupun kita mempunyai kecerdasan, kemudian hirs juga, selalu datang misalkan dalam majelis ilmu, tetapi tidak ijtihad. Ijtihad itu adalah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Kan banyak orang yang malas-malas ketika menuntut ilmu. Nah, orang tersebut tidak akan memperoleh ilmu terkecuali dia harus dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam memahaminya. Sungguh-sungguh di sini bisa dengan cara selalu mengulang-ulang, selalu membacanya dan sebagainya. Itu adalah wajtihadun, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan ilmu akan diperoleh dengan cara ijtihad juga. Kemudian yang keempat adalah wadirhamun. Wadirhamun maksudnya adalah ilmu tidak akan terperoleh juga oleh kita kalau kita tidak mempunyai bekal. Karena mungkin kenapa Imam Asy-Syafi'i memasukkan dirham? Karena kita tahu di sekolah ini semuanya adalah berbayar.
gitu kan, ada SPV, ada ada daftar ulang dan sebagainya, uang pangkal dan semuanya. Dan itu adalah penopang untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita mungkin tidak mampu membayar SPP, tidak mampu membayar daftar ulang dan sebagainya, itu bisa menghambat kita dalam memperoleh ilmu. Nah, insya Allah ilmu akan diperoleh dengan dirham, maksudnya adalah dengan bekal yang cukup gitu kan. Dan yang kelima adalah wasuhbatu ustadzin. Kita harus senantiasa menemani ustadz. Misalkan ustadz ada di kelas, adik-adik semuanya ada ikut masuk sekolah gitu kan, selalu mengikuti pelajarannya, baik matematika, IPA dan sebagainya gitu kan, selalu diikuti. Dan insya Allah dengan suhbatil ustadz tersebut kita akan memperoleh ilmu. Dimana kalau kita tidak paham, bisa langsung bertanya kepada ustadz, dan ustadz langsung menjelaskan kepada dia, dan dia insya Allah akan diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa nih? Dan yang keenam adalah tuluz zaman. Menuntut ilmu itu tidak tidak instan, tidak langsung kita misalkan ingin bisa pelajaran nahwu langsung bisa, tidak. Misalkan ingin hafal Al-Quran dalam satu hari tidak akan bisa, tidak. Itu harus ada namanya tuluz zaman, banyaknya waktu, panjangnya waktu. Jadi menuntut ilmu itu adalah butuh proses banyak, menghabiskan waktu yang banyak. Ya, saya kan dalam sekolah SD aja berapa tahun? 6 tahun. Kemudian sanawiyah, MTS 3 tahun. Terus aliyah, misalkan sekolah aliyah atau sekolah SMA berapa? 3 tahun. Udah berapa? Udah 9 tahun. Belum lagi kuliah dan sebagainya. Itu adalah tuluz zaman. Dan ilmu insya Allah akan diperoleh dengan cara tuluz zaman, banyak waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Itulah saja yang Ustadz sampaikan, bahwasanya ilmu akan diperoleh dengan 4 perkara dengan 6 perkara ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa tadi? Zakaun, kecerdasan, hirsun, antusias terhadap menuntut ilmu. Kemudian wajtihadun, ijtihad, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian apalagi? Wadirhamun, bekal dalam menuntut ilmu, bekal, uang dan sebagainya dalam menuntut ilmu. Wasuhbatu ustadz. Kemudian yang kelima adalah menemani ustadz, gitu kan, selalu bersama ustadz. Kemudian yang keenam adalah tuluz zaman, banyaknya waktu untuk kita gunakan dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita akan memperoleh ilmu yang kita cita-citakan. Mungkin itu saja yang Ustadz sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.